balik lagi sama gue Aoki Vera. Setelah sekian lama, kerjaan gue lagi numpuk banget. Dan akhirnya hari ini gue istirahat dulu, lihat huruf keriting. Gue mau ngeberesin yang kayak gini-gini, ngejawab pertanyaan para kadrun yang kadang-kadang komen di homepage Facebook gue maupun di IG gue dengan pertanyaan, Fer, kapan bahas tentang novel Baswedan? Fer, kapan bahas tentang RUU haluan ideologi Pancasila? Aduh. Kalian deh, lo mah enak pengangguran ya, ada kerjaan mah susah kali cuy. Beresin kerjaan dulu. Kalau lagi banyak kerjaan ya gak bisa juga gue kerjain. Padahal jujur aja gue udah gatel. Kalau buat soal ngebahas, gue kadang-kadang kalau lagi duduk nyantai, ngilangin capek, rebahan depan TV, kadang-kadang gue live, gue ngoceh kok panjang lebar. Lo aja kagak ngeliat. Oke, kita langsung aja ngebahasin yang ini, tak kepanjangan pembukaannya. Gue mau ngebahas mengenai kasus novel Baswedan yang kata anak muda itu dibilang nggak sengaja. Kalau gue bilang emang ini kasus disengaja. Disengaja apa? Disengaja dibuat oleh mereka untuk dijadikan kasus seperti kasus gorengan PKI yang terus-menerus mereka goreng, dan lama-lama masyarakat mulai enak, mulai muak karena masyarakat juga mulai pintar dan mereka harus ciptakan kasus baru. Kenapa gue bilang ini dibilang kasus baru? Karena kasus ini kasus gali kubur. Kenapa gue bilang kasus gali kubur? Ntar timbul tenggelam. Tahun 2017 kejadiannya. Tetapi ada juga pernyataan pihak para penyelidik mengatakan, di acara Mata Najwa loh dia bilangnya, menyatakan kalau saat itu novel Baswedan maupun pihak KPK yang lainnya yang dimintai keterangan untuk sebagai saksi, tidak ada yang mau memberikan kesaksian. Ingat ya, ini poinnya. Kenapa kasus ini akhirnya berlarut-larut jadi lama? Kenapa gue bilang ini kasus emang disengaja? Mereka harus punya tren yang bisa diangkat setiap saat mereka mau. Mereka harus punya tren yang di setiap saat mereka akan angkat dan mereka akan tenggelamkan sesuai kemauan mereka. Kita ngomong aja kasus ini dari 2017. Sebelum masa kampanye, kasus ini sudah terjadi, kemudian bergulir. Dia seorang polisi cuy. Ya, mantan anggota polisi. Pasti dia paham betul yang namanya ngeberesin kasus, harus ada terdakwa, harus ada korban, harus ada saksi, baru bisa ngeklop, dan bagaimana caranya untuk ngeberesin pasal-pasal apa aja yang bisa disesuaikan dengan kejadian tersebut. Tetapi Doski juga yang diperiksa nggak mau, temen-temennya yang lain juga nggak mau memberikan keterangan, sengaja mengulur-ngulur kejadian. Ingat ya, masa kampanye saat itu ada berapa orang yang terus-terusan digoreng, dan mereka memang udah benci banget sama sosok itu karena dianggap orang-orang tersebut orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Misalnya Bapak Tito Karnavian. Bapak Tito itu sudah disumpah sebagai seorang Kapolri. Tugas dia sebagai apa tentu dia tahu. Tetapi mereka menganggapnya ini ada urusannya dengan politik. Dan kemudian setiap ada prestasi di kepolisian, entah itu penangkapan narkoba, entah itu urusan yang lainnya, penangkapan teroris, selalu mereka tenggelamkan. Setiap ada prestasi, para buzzer mereka selalu mengatakan, ngurusin ini bisa, tapi ngurusin novel Baswedan satu orang nggak bisa. Dan itu yang selalu muncul pada saat itu. Selalu itu diguling-guling, selalu digoreng, selalu dimainkan. Untuk mengikis kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Untuk mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk mengikis kepercayaan masyarakat kepada Jokowi. Saat itu masa kampanye. Makanya gue bilang kasus itu emang kasus yang emang disengaja mereka persiapkan untuk ditimbul dan tenggelamkan di saat mereka perlu. Itu satu. Kemudian setelah diperiksa kasus ini bagaimana ceritanya, jalannya, si jaksa penuntut umum
dan cuma 1 tahun. Kemudian ada cuitan nggak disengaja dan segala macem, dan Novel Baswedan sendiri langsung ikut-ikutan ngegoreng dan segala macem. Ketawa kenapa ya, gue bilang. Terus sampai ada apa itu orang yayasan, siapa itu perempuan yang pakai kacamata juga yang bilang, pesawat yayasan apa sih, YL apalah, gue nggak ngerti. Itu perempuan bilang buzzer Jokowi dan segala macem. Yuk kita lihat buktinya, siapa yang saat itu justru mengangkat kalau si anak muda tersebut, siapa sih, Emon apa siapa, katanya pemakai narkoba. Ada bukti-buktinya dari hasil survei, dan kita lihat dari akun mana saja yang ngegoreng masalah tersebut. Ini yang gue dapat dari akun Twitternya Ismail Fahmi ya. Terus mention Emon. Ya, 14 Juni masih sangat rendah. 15 Juni naik pesat dari akunnya Ramdia tentang bintang Emon disambut sama Panji dan Ari Keriting. Viral sampai dengan malam. Terus kita lihat ketiga akun itu adalah Lintang Hania, Tiara, Liar Angsa. Masing-masing diekspor kemudian menampilkan 5 postingan yang percis dan jam yang sama. Jadi justru buzzer-buzzer mereka ya. Nih, bintang Emon dibilang pakai narkoba. Justru dari kelompok seberang. Maaf ya. Ini kenyataan dan ini adalah hasil survei. Jadi yang kayak gini-gini kan gak bisa bohong sayang. Oke?